kamu di mana? Nggak jadi datang ke rumahku? Tanyaku pada Amira sesaat setelah dia menjawab panggilanku. Maaf sayang, 1 jam lagi aku ke sana. Ngurusin bocil dulu. Atau, aku langsung ke rumah baru kamu aja, gimana? Sare lok aja nanti lokasinya, usulnya padaku. Oke, deh. Kita ketemu di rumah baru aku saja. Janji datang ya. Aku nggak punya teman soalnya, aku berharap Amira bisa datang. Menemaniku menata rumah baru itu. Masih banyak perabotan rumah yang harus aku beli. Sip, aku pasti datang kok. Jawabnya mencoba menenangkanku. Aku segera mematikan sambungan telepon. Orang yang memperbaiki kunci rumah sepertinya juga sudah selesai. Sudah siap, Pak? Tanyaku. Sudah, Mbak. Ini kuncinya. Aku meraih kunci baru yang Bapak itu berikan. Aku merogoh saku baju mengambil uang untuk bayaran Bapak itu. Ini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ucapku. Sama-sama, Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya mohon diri. Ya, Pak, ucapku. Aku tersenyum tipis melihat kunci yang ada di telapak tanganku. Sekarang semuanya sudah dimulai. Aku tidak akan mundur lagi. Apapun bujuk rayu dari Mas Yoga nantinya. Mbak, semua barang-barang sudah selesai diangkut ke mobil. Rumah juga sudah dibersihkan. Apa sekarang kita bisa berangkat ke tempat tujuan? Tanya salah satu dari orang yang menolongku itu. Bisa, Pak. Kita bisa berangkat sekarang. Sebelumnya saya cek ke dalam dulu ya, Pak. Bapak dan teman-teman bisa minum dulu. Saya sudah pesankan minuman di kedai seberang jalan. Kalau mau makan juga tidak apa-apa, Pak, ucapku setulus mungkin. Aku tahu mereka pasti capek mengangkat barang lalu membersihkan rumahku ini. Baik, Mbak, ucapnya. Ayo, sekarang kita istirahat dulu. Minum dan makan dulu di kedai seberang jalan. Panggil Bapak itu pada semua teman-temannya yang sudah kelelahan. Aku segera memasuki rumah, memeriksa setiap sudut rumah. Jangan sampai ada barang-barang milikku yang tertinggal. Aku tersenyum lega. Semuanya sudah masuk ke dalam mobil besar itu. Tak tanggung-tanggung. 2 buah mobil besar bak terbuka. Penuh dengan barang-barang milikku. Ada senyum kecut di bibirku saat melihat barang-barang Mas Yoga yang mereka letakkan di luar rumah. Tepatnya di teras rumah. Beberapa buah koper besar, ada juga yang terletak begitu saja di atas koper. Setelah semuanya selesai minum, aku meminta salah satu dari mereka untuk menyetir mobilku yang satunya lagi. Karena pembeli itu belum datang hari ini. Dia janji besok untuk datang mengambil mobil. Mereka mengikuti mobilku menuju rumah baru milikku. Rumah yang cukup jauh dari rumahku yang sekarang, tapi dekat dengan perusahaan. Setelah sampai di rumah baru, mereka dengan sigap membawa masuk semua barang-barang milikku. Aku hanya mengarahkan saja kemana seharusnya mereka meletakkan barang-barang itu. Rasanya bersyukur sekali, dengan bantuan mereka semuanya dengan cepat bisa beres. Tanpa aku harus bersusah payah. Bahkan untuk kain gorden pun mereka bantu memasangnya. Aku sampai malu melihatnya. Sepertinya aku harus cepat-cepat mencari seorang pembantu dan seorang satpam. Rumah sebesar ini hanya aku yang menghuni. Rasanya akan terlalu sepi. Saat mereka tengah bekerja, aku lihat mobil Amira memasuki halaman rumahku yang luas. Aku langsung menyambutnya di teras rumah. Wow, Riana, ini rumah besar dan mewah sekali. Matanya langsung jelalatan menyusuri seisi rumah. Tapi masih terlihat kosong kan? Walaupun sudah diisi sama barang-barangku yang lama, ujarku mengikuti langkah kakinya. Kalau masalah itu mah gampang, yang penting ada uangnya buat beli, ujarnya menatapku. Ada mah kalau itu. Kamu punya ide nggak? Sofa rumah yang lama sepertinya tidak cocok ditaruh di ruang tamu seluas ini. Ujarku sambil menunjuk sofa lamaku yang terkesan kurang elegan ditaruh di ruang tamu. Iya, ya kurang mewah. Sofa itu bagusnya dipindahin ke ruang televisi saja deh. Usulnya. Sementara kami asik ngobrol, kedua anak Amira tengah bermain sambil lari-larian di ruang tengah yang masih kosong. Jangan lari-larian. Itu lihat,
Kasihan bapak-bapaknya susah ngangkat barang gara-gara kalian. Teriak Amira pada kedua anaknya. Udah, biarin saja, ucapku menimpali. Setelah semua barang tersusun sesuai tempat yang aku inginkan, orang-orang yang membantuku itu aku suguhi dengan minuman yang Amira beli keluar. Maklum, belum ada makanan di rumah. Bak, semua sudah selesai kami tata. Kami mohon izin pulang, ujar salah satu di antara mereka. Tunggu sebentar, Pak, jawabku sambil meraih tas dan mengeluarkan bayaran mereka. Terima kasih banyak ya, Pak, ucapku. Sama-sama, balasnya. Mereka pun meninggalkan rumahku. Sekarang hanya ada aku, Amira, dan juga kedua orang anaknya yang tengah bermain. Kamu dari mana dapat uang sebanyak ini? Rumah ini pasti sangat mahal loh, Riana. Ini kawasan elit, bukan sembarang orang yang bisa membeli rumah di sini. Amira masih sangat penasaran. Aku hanya tersenyum tipis mendengar pertanyaannya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kapan kamu bisa nemenin aku belanja perabotan rumah? Di sini masih terlihat kosong kan? Tanyaku. Hari sudah sore, nggak mungkin sekarang kita perginya. Besok aja gimana? Aku akan nemenin kamu dari pagi buat milih-milih barang. Kalau urusan mendekor ruangan aku mah juaranya. Ujarnya tersenyum lebar. Maka dari itu aku ngajakin kamu. Balasku sambil duduk di ruang televisi. Kamu sendirian di sini apa nggak takut? Pertanyaan Amira membuatku ingat sesuatu. Untung kamu nanyain itu, kamu punya kenalan nggak untuk nyari pembantu dan satpam? Aku butuh mereka untuk beberes rumah dan juga nemenin aku di sini, tanyaku padanya. Coba deh nanti aku cariin. Saudaranya Simbo di rumah kayaknya bisa deh jadi pembantu di sini. Kemarin dia nyariin kerjaan ke rumah. Kalau satpam, nanti aku tanyain sama satpam yang di rumah. Mungkin saja dia punya kenalan. Jawabnya, kalau bisa besok mereka sudah kerja di sini. Kamu bisa nyariin malam ini kan? Aku takut lo sendirian di sini. Dengan jujur aku berkata pada Amira. Aku masih trauma dengan penculikan yang aku alami kemarin. Pokoknya beres. Besok mereka bakalan aku bawa ke sini. Jawab Amira. Sekarang, kita cari makan keluar aja gimana? Aku mah nggak punya makanan sekarang. Oke, kita makan di luar. Setelah itu aku dan anak-anak langsung pulang ya. Besok pagi aku janji bakalan datang lebih awal. Ucapnya padaku. Setelah makan di luar, Amira dan anak-anaknya kembali pulang. Sedangkan aku belanja dulu di swalayan. Buat ngisi kulkas yang sudah kosong. Saat belanja handphoneku berdering, aku melihat siapa yang nelpon. Ternyata Mas Yoga. Aku matikan saja, mungkin sekarang dia tengah ada di rumah lamaku. Mungkin dia tengah marah melihat barang-barangnya berserakan di teras rumah. Dia kembali menelpon, dengan enggan aku menjawab panggilannya. Riana, apa-apaan ini? Kenapa semua barang-barang Mas ada di teras rumah? Kamu di mana? Kenapa Mas nggak bisa buka pintu rumah? Aku tersenyum mendengar omelannya. Kalau nggak bisa masuk jangan paksain masuk dong, Mas. Jawabku enteng. Maksudmu apa ngomong kayak gitu? Suara Mas Yoga terdengar sangat marah. Rumah itu mau aku jual. Aku sudah pindah ke rumah baru, jawabku. Enak saja main jual. Tidak bisa. Ini adalah rumahku, aku yang beli dengan uangku sendiri. Hardiknya padaku. Rumah itu milik aku seutuhnya, Mas. Sertifikat juga atas nama aku pribadi. Nggak ingat, jawabku. Pokoknya nggak boleh kamu jual. Titik. Sekarang kamu di mana? Mas akan cari kamu sampai dapat. Teriaknya. Nggak usah dicariin, Mas. Pulang aja sana, ke rumah istri tersayang Mas. Beberapa lama lagi kita juga bakalan bertemu di pengadilan. Balasku. Apa maksudmu dengan pengadilan? Aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Teriaknya semakin emosi. Kita lihat saja nanti, Mas. Aku tidak sudi lagi menjadi istri dari pembohong seperti kamu. Hardikku tak mau kalah. Dengan cepat aku mematikan telepon dari Mas Yoga. Berulang kali dia mencoba kembali untuk menghubungiku. Aku biarkan saja. Biar dia pusing sendiri.